Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Syekh Sarip. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang zihar, hukum, ungkapan, dan konsekuensinya. Sahabat sekalian, secara bahasa jihar diambil dari kata zahar yang berarti punggung. Sebab gambaran asal jihar adalah ungkapan suami kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Nah, secara istilah, jihar adalah ungkapan suami menyerupakan istrinya dengan seorang mahramnya, nah, seperti ibunya atau saudara perempuannya. Nah, di zaman jahiliyah, masyarakat Arab menganggap jihar sebagai salah satu cara talak. Namun, syariat Islam menetapkan jihar dengan ketentuan lain selain talak. Sahabat sekalian, dengan kata lain bahwa ungkapan zihar berasal dari suami, bukan dari istri. Artinya, jika istri mengucapkan hal serupa, maka tidak dianggap zihar. Nah, selanjutnya, sahabat sekalian, hukum jihar dan landasannya. Para ulama sepakat bahwa zihar hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Hal itu didasarkan kepada firman Allah yang menyebutkan sebagai ungkapan yang mungkar dan dusta. Allah berfirman, alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qauli wa zuran wa innallaha la'afuwun ghafur. Yang artinya, orang-orang yang menzihar istrinya menganggapnya sebagai ibu. Di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Sahabat sekalian, seperti hanya ungkapan talak, ungkapan zihar juga ada dua macam, yaitu ada zihar sharih dan zihar kinayah. Ungkapan sharih adalah ungkapan yang tidak mengandung makna selain makna zihar itu sendiri, meskipun tidak disertai dengan niat orang yang mengucapkannya. Contoh ungkapan sharih adalah ungkapan suami kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku, atau kamu bagiku seperti punggung ibuku, atau bagiku kamu seperti badan, tubuh, jasad, fisik, diri keseluruhan ibuku. Nah, alasan penyebutan badan, tubuh, jasad, fisik, dan diri termasuk ungkapan sharih karena mencangkup makna punggung. Berbeda hanya dengan hidung, mata, atau alis yang biasa dipuji. Nah, sahabat sekalian, jika seorang suami mengucapkan ungkapan tersebut, maka sesungguhnya telah menzihar istrinya. Adapun pengucapannya disertai niat maupun tidak, selama itu termasuk orang yang sah mentalaknya, dalam arti ia mengucapkan itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sadar terhadap makna yang diucapkan, maka hukumnya termasuk jihar. Sementara ungkapan kinayah adalah ungkapan yang kemungkinan masih mengandung makna lain selain jihar. Contohnya ungkapan suami terhadap istrinya, bagiku kamu seperti ibuku, atau bagiku kamu seperti saudara perempuanku, atau di hadapanku kamu seperti ibu atau saudaraku, atau bagiku kamu seperti mata ibuku. Nah, artinya, sahabat sekalian, jika seorang suami mengucapkan kata-kata itu, maka maknanya berpulang kepada niat atau maksud orang yang mengucapkannya. Jika ia bermaksud zihar, maka ungkapan itu menjadi zihar. Namun jika ia bermaksud menyanjung, memuji, atau memuliakan istrinya, tidak menjadi zihar.
Nah, sahabat sekalian, di samping ada sharih dan kinayah, ungkapan zihar juga ada yang munajjaj dan ada yang mu'allaq. Artinya, zihar jatuh pada saat diucapkan, yang jatuh ketika ta'liq terjadi. Kemudian dari aspek masa berakhirnya, zihar itu ada yang mu'abbad, ada yang permanen, dan ada yang mu'aqqad, yang sementara. Nah, dikatakan permanen atau mu'abbad jika tidak ditunaikan kafaratnya, dan dikatakan mu'aqqad jika ditunaikan kafaratnya. Termasuk jihar mu'aqqad adalah jihar yang dibatasi waktu tertentu, seperti 1 minggu atau 1 bulan. Maka ziharnya habis saat datangnya waktu disebutkan tanpa harus ada kifarat. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya konsekuensi jihar. Jihar bukanlah talak. Ungkapan talak tidak bisa dipakai zihar, dan ungkapan jihar juga tidak bisa dipakai talak. Lalu begitu pula, sahabat sekalian, jihar tidak memisahkan ikatan perkawinan, melainkan hanya sebuah pelanggaran yang mewajibkan kafarat atau tebusan bagi suami yang melakukannya. Artinya, karena sebab zihar, suami haram menggauli istrinya sebelum membayar denda atau menunaikan kafaratnya. Termasuk juga haram memandang, menyentuh, atau mencium, kendati melanggar, si suami dikategorikan bermaksiat atau tidak ada kafarat lagi selain 1 kafarat yang 3. Jika ungkapan jihar tidak diikuti talak, maka tidak tercapai sesuatu yang memutuskan pernikahan, sebab jihar dianggap kembali kepada perkataan suami dan bertolak belakang dengan ucapannya sendiri. Konsekuensinya, ketika suami tidak berpisah dengan istri karena telah menyerupakannya dengan salah seorang mahramnya, maka penyerupaan itu hanya dianggap pembatal dari pihak suami dari pelanggaran ketentuan. Maka dalam kondisi ini, si suami hanya diwajibkan menunaikan kafarat, dan kafarat itu dilakukan pada saat itu pula. Adapun bentuk kafaratnya, yang pertama adalah memerdekakan budak beriman yang sehat jasmani dan rohaninya, serta giat dalam bekerja. Yang kedua, berpuasa selama 2 bulan hijriah secara berturut-turut. Yang ketiga, memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud, kira-kira 3/4 kg makanan pokok di negeri si pelaku. Ketentuan kafarat itu harus berurutan dan bertahap, ya. Tidak bisa langsung beralih kepada kafarat yang ketiga selama kafarat pertama atau kedua bisa ditunaikan. Nah, selain itu kafarat juga harus disegerakan sebelum bergaul kembali dengan istri, sebagaimana firman Allah yang artinya orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Nah, demikian sahabat sekalian penjelasan tentang zihar, landasan hukum dan ungkapan serta konsekuensi dari jihar itu sendiri. Mudah-mudahan dapat difahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.